Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ridwan SMM selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rosmoli Fauzia selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Umar Abdul Aziz, yang kedua ada Wenita Dwi Utami, dan yang ketiga ada Cahyanti Fatihah, serta yang keempat ada Syalu Nazihan. Di sini kami akan menerangkan materi tentang Kongres Bahasa Indonesia dengan 3 poin, yaitu tokoh, tahun, tempat dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia, yang kedua hasil dari setiap Kongres Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada relevansi yang didapat dengan kehidupan hari ini. Materi pertama, yaitu tentang tokoh, tahun, tempat dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia ini akan disampaikan oleh Saudari Syalu Nazihan. Kepada Saudari Syalu Nazihan, dipersilakan. Materi yang pertama yaitu Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilakukan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 27 Juni tahun 1938 yang diketuai oleh Profesor Dr. Purbajat Djaraka dan 8 anggotanya. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilakukan di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1954 yang diketuai oleh Sudarsana, Wakil Ketua Dr. Slamet Muljana, dan ke-6 anggotanya. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga, dilakukan di Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1978, yang diketuai oleh Profesor Dr. Amran Halim. Lalu ada Kongres Bahasa Indonesia yang keempat, dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pada tanggal 21 November sampai 26 November 1983, yang diketuai oleh Profesor Dr. Amran Halim, dan Wakil Ketuanya Ahmad Latif MA. Baik, terima kasih kepada Saudari Syalu Nazihan atas pembacaan materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Umar Abdul Aziz. Kepada Saudara Umar Abdul Aziz, dipersilakan. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia kelima, yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Diawali dengan pidato peresmian oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan pidato pengerahan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu oleh Profesor Dr. Fuad Hasan. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres ini diketuai oleh Profesor Dr. Amran Halim dan wakilnya yaitu Ilen Suryanegara. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan di Jakarta pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Dipimpin oleh Hasan Alwi sebagai Ketua Perumus dan sekretarisnya yaitu Denny Sibono. Lalu Kongres Bahasa Indonesia ke-8 dilaksanakan di Jakarta pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres ini diketuai oleh Abdul Wahab dan sekretarisnya Denny Sibono. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008. Diketuai oleh Ayu Sutarto dan sekretarisnya yaitu Denny Subono. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-10 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013, yaitu Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim MS sebagai Ketua Tim Rumus, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhammad Nuh sebagai penyelenggara. Dan yang terakhir ada Kongres Bahasa Indonesia ke-11 dilaksanakan di Jakarta pada 28 sampai 31 Oktober 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, yaitu diketuai oleh Profesor Dr. Joko Saryono sebagai Tim Rumus. Baik, terima kasih kepada Saudara Umar Abdul Aziz atas pembacaan materi yang telah disampaikannya. Kita memasuki materi kedua yaitu tentang hasil dari setiap Kongres Bahasa Indonesia. Materi ini akan dibacakan oleh Saudari Wenita Dwi Utami. Kepada Saudari Wenita Dwi Utami, dipersilakan. Kongres Bahasa Indonesia 1. Hasil yang didapat yaitu pengembangan bahasa Indonesia yang telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 2. Hasil yang didapat yaitu tindakan rasionalisasi dari keinginan bangsa Indonesia untuk menyempurnakan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 3. Hasil yang didapat yaitu memperlihatkan perkembangan bahasa Indonesia dan berusaha untuk memantapkan kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia keempat. Hasil yang didapat yaitu penggunaan bahasa Indonesia harus ditingkatkan, sehingga amanat di dalam GBHN dapat tercapai seoptimal mungkin. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia kelima. Hasil yang didapat yaitu lahirnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Hasil yang didapat yaitu untuk peningkatan status pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi lembaga bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Hasil yang didapat yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Hasil yang didapat yaitu kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Baik, Wenita Dwi Utami atas pembacaan materi yang telah disampaikannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Cahyanti Fatihah.
kepada Saudari Cayanti Fatihah dipersilakan. Selanjutnya yaitu hasil Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9, membahas 5 hal utama yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, mengajarkan bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Selanjutnya hasil Kongres Bahasa yang ke-10. Hasil Kongres yang didapat merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut Mendikbud, merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Selanjutnya hasil Kongres yang ke-11 ada sebanyak 22 rekomendasi disepakati diantaranya. Yang pertama, memperluas penggunaan bahasa Indonesia ke ranah internasional, merupakan amanat undang-undang. Kedua, pemerintah harus menerbitkan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah. Ketiga, pemerintah harus memperluas penerapan uji kemahiran bahasa Indonesia. Yang keempat, Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa atau disebut BPPB harus meningkatkan pemasyarakatan kamus bidang ilmu dan teknologi. Selanjutnya, relevansi yang didapat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, relevansi pada Kongres Bahasa di zaman ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial dan budaya bisa dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Yang kedua, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia ini, generasi muda dapat mengenal baik bahasa Indonesia yang baku dan benar. Kita juga dapat memahami unsur-unsur yang ada di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Cayanti Fatihah atas pembacaan materi yang telah disampaikannya. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi dari materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah, untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 11 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Sekian presentasi kami pada kali ini. Saya selaku moderator dari kelompok 2 undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.